Bayangkan pagi itu Anda terbangun dan lampu di rumah tak menyala. Ponsel menolak menghubungkan sinyal, bahkan radio pun hanya mengeluarkan hening. Tidak ada listrik, tidak ada internet, dan Anda harus bertahan selama 7 hari penuh dengan apa yang ada di sekitar. Rasa panik memang wajar, tetapi dalam situasi seperti ini kemampuan bertahan hidup bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil persiapan, pengetahuan, dan sikap mental yang terlatih. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri langkah demi langkah agar 7 hari tanpa listrik dan internet bukan menjadi mimpi buruk, melainkan tantangan yang dapat Anda lewati dengan tenang. Kita akan mulai dari mengidentifikasi masalah yang biasanya muncul ketika jaringan listrik terputus, lalu mengupas akar penyebabnya, menyusun kerangka solusi yang komprehensif, dan mengimplementasikan teknik-teknik praktis yang dapat langsung Anda terapkan. Di akhir video, Anda akan memiliki panduan lengkap yang tidak hanya menjawab bagaimana cara bertahan, tetapi juga bagaimana cara melakukannya dengan aman, efisien, dan tetap menjaga kesehatan mental. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Ketika listrik padam, pertama-tama yang terasa adalah ketiadaan cahaya dan suhu yang tidak lagi terkontrol. Tanpa lampu, dapur menjadi gelap, kulkas tak dapat mendinginkan makanan, dan bahkan pemanas ruangan tidak berfungsi. Di sisi lain, internet yang hilang menutup akses informasi penting, seperti perakiraan cuaca, petunjuk evakuasi, atau bahkan cara mengolah makanan yang masih aman dikonsumsi. Kedua hal ini menimbulkan 3 masalah utama: ketersediaan air bersih, penyediaan makanan yang cukup energi, serta kemampuan berkomunikasi dan menjaga kestabilan mental. Tanpa solusi yang tepat, risiko dehidrasi, keracunan makanan, hipotermia, atau bahkan kelelahan mental dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke teknik-teknik spesifik, penting untuk memahami mengapa masalah-masalah tersebut muncul dan apa yang menjadi akar penyebabnya. Akar penyebab utama terletak pada ketergantungan modern kita pada sistem kelistrikan untuk mengolah air, menyimpan makanan, dan mengakses informasi. Sistem penyaringan air berbasis listrik, kulkas, kompor listrik, serta perangkat komunikasi digital semuanya menghilang dalam sekejap ketika aliran listrik terputus. Selain itu, kebiasaan menyimpan semua persediaan makanan dalam bentuk beku atau kaleng yang memerlukan suhu stabil membuat kita rentan ketika kulkas tidak berfungsi. Pada tingkat psikologis, ketergantungan pada internet menciptakan ilusi bahwa semua pengetahuan selalu tersedia, sehingga ketika akses terputus, rasa cemas dan kebingungan melanda. Menyadari bahwa ketiga faktor ini saling terkait memberi kita gambaran jelas tentang apa yang harus diatasi: sumber air yang dapat diakses tanpa mesin, cara mengolah dan menyimpan makanan secara alami, serta metode komunikasi serta hiburan yang tidak memerlukan jaringan digital. Kerangka solusi yang akan kita gunakan terbagi menjadi 4 pilar utama: air, makanan, energi alternatif, dan kesejahteraan mental. Pilar pertama, air, mencakup cara memperoleh, menyimpan, dan memurnikan air tanpa bantuan listrik. Pilar kedua, makanan, meliputi strategi pengawetan, teknik memasak sederhana, serta perencanaan kalori yang realistis untuk 7 hari. Pilar ketiga, energi alternatif, membahas penciptaan cahaya, pemanasan, dan bahkan pengisian daya perangkat kecil menggunakan alat sederhana. Pilar keempat, kesejahteraan mental, menekankan rutinitas harian, teknik relaksasi, serta cara berkomunikasi dengan dunia luar tanpa internet. Dengan memecah tantangan menjadi 4 pilar, kita dapat mengatur prioritas, menghindari kebingungan, dan memastikan setiap aspek kebutuhan dasar terpenuhi. Mari kita masuk ke implementasi pilar pertama, yaitu air. Langkah pertama yang harus dilakukan segera setelah listrik padam adalah mengidentifikasi sumber air terdekat yang dapat diakses tanpa pompa. Sumber alami seperti sumur dangkal, mata air, atau sungai kecil biasanya berada dalam radius beberapa ratus meter dari rumah, terutama di daerah pedesaan. Jika Anda tinggal di perkotaan, periksa apakah ada tangki penampungan air di lingkungan atau fasilitas umum yang masih dapat diakses. Setelah menemukan sumber, langkah selanjutnya adalah menyiapkan wadah penyimpanan yang bersih, ember plastik, galon, atau bahkan botol bekas yang telah dicuci dengan sabun dan dibilas bersih dapat berfungsi. Penting untuk menutup rapat wadah tersebut agar tidak terkontaminasi oleh serangga atau debu. Pada hari pertama, alokasikan waktu untuk mengisi setidaknya 3 liter air per orang per hari, mengingat kebutuhan minimum tubuh untuk menghindari dehidrasi. Jika sumber air tampak keruh, proses penyaringan manual menjadi keharusan. Anda dapat membuat filter sederhana dengan lapisan pasir, kerikil, dan arang aktif yang diletakkan dalam botol plastik yang dipotong. Air yang telah disaring kemudian harus dididihkan selama minimal 5 menit untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Proses ini dapat dilakukan dengan panci di atas api kayu atau bara. Jika tidak ada bahan bakar,
Metode pemanasan menggunakan batu panas yang dipanaskan di atas api lalu ditempatkan dalam wadah berisi air juga efektif, asalkan batu tersebut tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Selama 7 hari, lakukan pengecekan rutin pada kebersihan wadah dan kualitas air. Bila muncul bau atau rasa aneh, ulangi proses penyaringan dan perebusan. Dengan cara ini, Anda memastikan pasokan air bersih tetap terjaga tanpa mengandalkan listrik. Beranjak ke pilar kedua, makanan. Tantangan utama adalah menjaga ketersediaan kalori yang cukup serta mencegah kerusakan makanan. Langkah pertama dalam perencanaan makanan adalah menghitung kebutuhan energi harian secara realistis. Orang dewasa dengan aktivitas ringan biasanya memerlukan sekitar 2.000 kalori, sementara yang lebih aktif dapat memerlukan hingga 3.000 kalori. Karena sumber energi terbatas, fokuskan pada makanan dengan densitas kalori tinggi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, beras, dan sereal kering. Simpan semua bahan makanan dalam wadah kedap udara atau kantong plastik yang dapat ditutup rapat, kemudian letakkan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung, misalnya di dalam lemari yang tidak terkena panas ruangan. Jika Anda memiliki persediaan makanan kaleng, pastikan tutupnya masih utuh. Kaleng dapat dibuka dengan alat sederhana seperti pisau atau bahkan batu tajam, asalkan hati-hati agar tidak melukai diri. Untuk mengawetkan makanan segar, teknik pengeringan matahari menjadi pilihan utama. Iris tipis sayuran, buah, atau daging, lalu letakkan di atas kain bersih di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama beberapa jam. Pastikan bahan tidak bersentuhan dengan tanah atau serangga, tutupi dengan kain tipis jika diperlukan. Setelah kering, simpan dalam kantong kain atau anyaman bambu. Pengasapan juga dapat dilakukan dengan menyiapkan tungku kecil dari tanah liat atau logam, menambahkan kayu kering, dan menempatkan daging atau ikan di atas rak yang tergantung di atas asap. Proses ini tidak hanya memperpanjang umur simpan, tetapi juga menambah rasa. Untuk memasak, gunakan kompor darurat berbahan bakar kayu atau arang. Buatlah lubang di tanah, letakkan batu sebagai alas, kemudian susun kayu di sekitarnya dan nyalakan api. Panci logam atau wajan besi dapat diposisikan di atas bara, memastikan api tidak terlalu besar agar makanan tidak terbakar. Jika Anda tidak memiliki peralatan logam, panci dari tanah liat yang dibakar terlebih dahulu dapat berfungsi sebagai wadah memasak. Selama minggu pertama, atur pola makan dengan 3 kali makan utama dan 2 kali camilan ringan. Menghindari makanan yang mudah basi seperti susu segar atau sayuran berair yang tidak dapat dikeringkan. Jika pada hari ketiga persediaan makanan mulai menipis, manfaatkan teknik memancing atau berburu kecil jika lingkungan memungkinkan. Jala sederhana dari kawat atau anyaman bambu dapat membantu menangkap ikan di sungai kecil. Pastikan ikan yang ditangkap dibersihkan, dibelah, dan dipanggang langsung di atas api untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Pilar ketiga, energi alternatif, menjadi kunci untuk mengatasi kegelapan, suhu dingin, dan kebutuhan mengisi daya perangkat penting seperti lampu senter atau radio. Cahaya dapat dihasilkan dengan lampu minyak tanah atau lilin. Buatlah lampu darurat dengan menaruh sumbu kapas yang dibasahi minyak nabati dalam wadah kaca kecil, lalu nyalakan. Pastikan area sekitar lampu memiliki ventilasi yang cukup untuk menghindari penumpukan asap berbahaya. Untuk penerangan yang lebih tahan lama, lampu minyak berbahan dasar kelapa atau kelapa sawit dapat diproduksi dari serat kelapa yang diperas, menghasilkan minyak yang cukup bersih untuk pembakaran. Pemanasan ruangan dapat dicapai dengan membuat tungku sederhana dari batu bata atau tanah liat. Susun batu bata membentuk ruang terbuka, letakkan kayu di dalamnya, dan nyalakan api. Panas yang dihasilkan akan menyebar ke ruangan melalui konduksi batu. Jika suhu turun drastis, gunakan selimut tebal, pakaian berlapis, dan tempat tidur di atas karpet atau jerami untuk menahan panas tubuh. Untuk mengisi daya perangkat kecil, seperti senter LED atau radio, Anda dapat memanfaatkan sel surya portabel yang biasanya ada dalam kit darurat. Letakkan sel surya di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung selama 6 hingga 8 jam, lalu hubungkan ke perangkat melalui kabel USB. Jika tidak memiliki sel surya, generator manual berbentuk cerang dapat menjadi alternatif. Putar tuas secara terus-menerus selama beberapa menit untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu LED kecil. Selalu periksa kondisi baterai sebelum menggunakannya. Baterai yang sudah lemah dapat diganti dengan baterai alkaline cadangan yang disimpan dalam kotak kedap udara. Pilar keempat, kesejahteraan mental, seringkali terabaikan padahal memiliki peran penting dalam menjaga stamina fisik. Tanpa akses internet, rasa bosan dan kecemasan dapat meningkat, sehingga diperlukan rutinitas harian yang terstruktur. Mulailah hari dengan bangun pada waktu yang sama, lakukan peregangan ringan, dan tarik napas dalam-dalam selama 5 menit untuk menenangkan pikiran. Selanjutnya, alokasikan waktu untuk aktivitas fisik ringan seperti berjalan di sekitar rumah atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Gerakan ini meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi rasa lelah. Jadwalkan sesi membaca buku, menulis jurnal,
atau bermain permainan papan sederhana bersama anggota keluarga, kegiatan ini tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Untuk mengelola stres, praktikan teknik pernapasan kotak, 4 detik masuk, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik, tahan 4 detik, secara berulang selama beberapa menit sebelum tidur. Selain itu, ciptakan zona bebas teknologi di dalam rumah, misalnya di sudut ruang tamu, di mana semua orang diwajibkan menaruh ponsel dan gadget lainnya. Di zona tersebut, Anda dapat berbagi cerita, menyanyikan lagu, atau sekadar mengobrol tentang harapan dan rencana masa depan. Jika memungkinkan, buatlah jurnal harian yang mencatat apa yang telah Anda capai setiap hari, baik itu mengumpulkan air, memasak makanan, atau menyalakan lampu. Menuliskan pencapaian kecil membantu memperkuat rasa pencapaian dan mengurangi perasaan putus asa. Pada malam hari, sebelum tidur, matikan semua sumber cahaya yang keras, gunakan lampu minyak dengan cahaya redup, dan lakukan meditasi singkat dengan memvisualisasikan diri Anda berhasil melewati minggu tanpa listrik. Dengan kebiasaan ini, otak Anda akan terbiasa menyesuaikan diri dengan ritme alami, mengurangi kebutuhan akan rangsangan digital. Setelah memahami masing-masing pilar, mari kita lihat contoh penerapan nyata yang menggambarkan bagaimana semua elemen ini dapat bersinergi dalam situasi darurat. Bayangkan seorang keluarga berempat yang tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Pada hari pertama, listrik padam karena pemadaman massal. Mereka segera mengumpulkan ember plastik dan mengisi dengan air dari sumur tetangga, kemudian menutup rapat dan menaruhnya di tempat sejuk. Sementara itu, ayah menyalakan api kecil di halaman menggunakan kayu kering, membuat lampu minyak dari botol kaca dan minyak kelapa. Ibu memulai proses pengeringan sayuran di teras dengan menjemur irisan wortel, tomat, dan bayam di atas kain bersih, sambil menyiapkan panci logam di atas bara untuk memasak nasi dan kacang merah yang sudah disimpan dalam kantong kedap udara. Anak-anak membantu mengumpulkan kayu dan memancing ikan di sungai kecil yang mengalir di belakang rumah, kemudian memanggang ikan langsung di atas api. Setiap malam, keluarga berkumpul di ruang tamu, menyalakan lampu minyak, dan membaca buku bersama, sambil melakukan latihan pernapasan. Pada hari keempat, mereka menyadari persediaan air mulai berkurang, sehingga mereka memperluas pencarian ke sumber mata air di hutan kecil, menyaringnya dengan filter pasir buatan, dan merebusnya kembali. Pada hari kelima, suhu mulai menurun, sehingga mereka menyiapkan tungku batu bata di ruang tengah, menambahkan kayu untuk menjaga kehangatan. Pada hari ketujuh, semua anggota keluarga berhasil mengumpulkan cukup air, mengonsumsi makanan yang telah dikeringkan atau dipanggang, dan tetap memiliki semangat yang tinggi berkat rutinitas harian yang teratur. Keberhasilan mereka bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena mereka mengikuti langkah-langkah praktis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Meskipun panduan ini cukup komprehensif, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai agar tidak mengganggu proses bertahan hidup. Risiko pertama adalah kontaminasi air. Meskipun penyaringan dan perebusan mengurangi mikroorganisme, jika wadah penyimpanan tidak bersih atau proses perebusan tidak cukup lama, bakteri atau parasit masih dapat bertahan. Untuk mengurangi risiko, selalu periksa kebersihan wadah, gunakan api yang cukup panas, dan jika memungkinkan, tambahkan bahan alami seperti kapur atau batu kapur ke dalam air untuk menetralkan pH. Risiko kedua berkaitan dengan makanan. Mengonsumsi makanan yang tidak cukup matang atau yang telah terkontaminasi dapat menyebabkan keracunan makanan. Pastikan semua daging dan ikan dipanggang hingga berwarna coklat keemasan, dan hindari menyimpan makanan dalam suhu, zona bahaya, antara 20 dan 40 derajat Celcius lebih dari 2 jam. Risiko ketiga melibatkan penggunaan api. Kebakaran tidak terkendali dapat mengancam keselamatan. Selalu siapkan ember berisi air atau pasir di dekat api untuk memadamkan percikan api yang tidak diinginkan, dan jangan pernah meninggalkan api tanpa pengawasan. Risiko keempat terkait kesehatan mental. Rasa cemas yang berkelanjutan dapat menurunkan kemampuan berpikir logis. Jika merasa terlalu tertekan, luangkan waktu untuk beristirahat, lakukan pernapasan dalam, atau berbicara terbuka dengan anggota keluarga tentang perasaan masing-masing. Mengidentifikasi tanda-tanda kelelahan mental sejak dini memungkinkan Anda mengambil tindakan korektif sebelum keadaan memburuk. Untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil efektif, penting memiliki cara mengukur hasil secara objektif. Pada aspek air, catat volume air yang tersedia setiap pagi dan bandingkan dengan kebutuhan harian. Jika selisihnya mulai melebar, segera cari sumber tambahan atau kurangi penggunaan air non-esensial seperti mencuci pakaian. Pada makanan, timbang porsi makanan sebelum dikonsumsi dan periksa apakah kalori yang masuk mendekati target harian. Jika terasa kurang energi, tambahkan camilan berprotein tinggi seperti kacang atau biji. Pada energi alternatif, catat berapa lama lampu minyak dapat menyala dengan 1 liter minyak, atau berapa menit generator manual dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk mengisi senter,
Gunakan data ini untuk mengatur jadwal penggunaan agar tidak kehabisan bahan bakar. Pada kesejahteraan mental, lakukan refleksi singkat setiap malam. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda merasa cemas, lelah, atau tetap termotivasi. Jika rasa cemas meningkat, tambahkan sesi relaksasi atau ubah rutinitas agar lebih variatif. Dengan pencatatan sederhana ini, Anda dapat melihat pola, mengidentifikasi titik lemah, dan menyesuaikan strategi secara real-time. Sebagai penutup, bertahan selama 7 hari tanpa listrik dan internet memang menantang. Tetapi dengan persiapan yang matang, pengetahuan praktis, dan sikap mental yang terlatih, situasi tersebut dapat diubah menjadi pengalaman belajar yang berharga. Kunci utama terletak pada kemampuan Anda untuk mengelola 3 kebutuhan dasar, air, makanan, dan energi, dengan cara yang sederhana namun efektif, serta menjaga keseimbangan emosional melalui rutinitas yang terstruktur. Saya mengajak Anda untuk memikirkan kembali persediaan rumah, menyiapkan filter air darurat, menyimpan bahan makanan yang tahan lama, serta melatih teknik menyalakan api dan membuat lampu minyak. Jika Anda sudah memiliki beberapa persiapan, bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar, karena diskusi bersama dapat memperkaya pengetahuan semua orang. Jika belum, mulailah dengan satu langkah kecil hari ini, kumpulkan ember bersih dan cari sumber air terdekat. Setiap langkah kecil akan menambah kepercayaan diri Anda dalam menghadapi situasi darurat. Terima kasih telah menyimak. Semoga panduan ini membantu Anda tetap aman, sehat, dan tenang ketika listrik dan internet tidak lagi menjadi pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap siap sedia. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.